wabarakatuh. Oke, alhamdulillah anak-anak kita ketemu kembali dengan pembelajaran life skill. Kali ini kita akan belajar untuk ini ya. Ini sudah di ini belum? Sudah direkam belum? Oh, sudah. Hari ini kita akan belajar masuk ke tema baru dari pembelajaran life skill. Jika sebelumnya kalian itu belajar tentang teladan mulia, kita belajar dari para nabi, para orang-orang soli dan para sahabat nabi di masa lalu, maka sekarang kita untuk meneladani Nabi Muhammad dari sisi wirausahanya. Seperti itu. Oke. Siapkan alat tulis kalian. Karena setelah materi kita akan langsung mengisi kuis. Seperti itu. Dan kuis ini nanti ada hubungannya di sini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Trainer itu apa? Student trainer. Oke, kita memasuki tema baru dalam life skill. Kalau kemarin teladan mulia, sebelumnya lagi itu belajar belajar akhlak, kemudian cinta Islam, cinta Indonesia, maka sekarang student trainer. Berasal dari dua kata, student itu kalian ya siswa, trainer itu berasal dari kata entrepreneur. Artinya apa? Pengusaha, wirausaha. Kita akan belajar berbisnis pada bulan November Desember ini. Pada life skill kita ya. Siap ya dengan tantangan ya. Maka kemarin Ustazah Jabri kalian menghubungi kalian tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya. Itu tujuannya supaya kalian tuntas dengan tugas-tugas kemarin sehingga ketika berada di tantangan ini kalian sudah lebih siap. Oke? Baik. Oke, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Silakan tulis di kolom chat. Apakah muslim itu wajib kaya? Tulis apa adanya dari jawaban kalian. Silakan. Apakah muslim itu wajib kaya? Oke. Apakah muslim itu wajib kaya? Tulis di kolom chat kalian. Tidak. Wajib. Oke. Wina tidak. Naura wajib. Fatin tidak. Mutia wajib banget. Akbar wajib. Oke. Izan wajib. Akbar wajib. Oke. Wajib. Apa Sandi. pertanyaannya? Apakah muslim itu wajib kaya? Muslim itu wajib kaya. Duit, pahala atau apa? Kaya, duit. Kaya tapi disembunyikan. Waduh, nada. Oke, ada lagi wajib? Nggak harus wajib. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Apakah muslim itu wajib kaya? Sudah? Berhenti di Nabi? Pertanyaannya, jawabannya? Sunnah, kata Raka. Oke. Lukman, wajib. Tidak wajib kaya, tapi juga jangan miskin. Oke. Baik. Terima kasih. Wajib wajib. Itu, baik. Terima kasih. Nggak harus kaya, katanya Haikal. Oke. Baik. Terima kasih. Cukup ya. Oke. Terima kasih jawaban kalian. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Rasulullah, menurut kalian itu kaya atau miskin? Dua pilihan, kaya atau miskin? Hidupnya sederhana. Oke. Sederhana hidupnya. Zuhud. Oke. Tapi sebetulnya kaya atau miskin? Kaya. Kaya. Kata Fatih kaya. Yakin apa? Yakin, Tih? Yakin apa masih ragu-ragu? Kaya. Oke, kaya banget, kaya. Oke, yang di chat kolom chat sudah banyak yang menulis kaya. Kaya, oke. Kaya sekali tapi gaya hidupnya sederhana. Oke, Nabi Muhammad itu kaya akan amalnya tapi hidup dengan sederhana, Masya Allah. Kaya tapi tetap zuhud. Oke, sip. Terima kasih banyak. Kaya dengan menyucikan hati. Oke, terima kasih banyak sudah menjawab. Kita akan cari faktanya ya. Dari hasil penelusuran Ustazah. Mahar Rasulullah, mahar itu pemberian seorang laki-laki kepada seorang perempuan ya di awal pernikahannya. Itu namanya mahar. Itu berupa 20 ekor unta. Ya, 20 ekor unta. Untanya ini bukan unta yang kurus kering atau unta yang masih anak-anak, bukan ya, tapi unta terbaik pada saat itu.
yang kalau dikurskan dengan nominal uang sekarang, 1 ekor unta itu kurang lebih 50 juta. Kalau 20 ekor unta berarti berapa total? Ayo, yang punya kalkulator. 200 juta. 1 miliar. Kayak 1 miliar. 1 miliar, betul. Dan ini sebenarnya tidak hanya 20 ekor unta, tapi juga menambahkan selain 20 ekor unta ada lagi yang lainnya. Ini ketika Rasulullah belum menjadi seorang nabi. Ya, masih berumur 25 tahun. 25 tahun itu sudah punya harta miliaran. Ya. Perdagangannya Rasulullah tidak hanya di Arab saja tapi juga di Syam. Ya, di luar negeri. Bagikan lebih dari 1.500 ekor unta kepada beberapa orang Quraisy sesudah perang Hunain. 1.500 ekor unta, ekornya saja bukan. Ya. Oke, satu unta tadi 50 juta, kalau 1.500 berapa? Neraca dagang Rasulullah itu setara dengan 1.216.343 gram emas. 1 gram emas, kemarin Ustazah beli 1 gram emas ya, kecil tipis itu 1 gram itu 1.190.000, 1.190.000, 1.200.000 lah. Berarti 1.200.000 dikali 1.200.000. Neraca itu apa? berapa karat? Semacam nilai total perdagangannya Rasulullah, asetnya. Seperti itu. Wakafkan 15 tanah yang masing-masing bernilai 25 kg emas. Tanahnya 15. Satu tanah itu 25 kilo. 25 kilo setara ya nilainya. 25 kilo itu coba dikalikan berapa? 1 kilo, 1 emas tadi 1.200.000 per gram. Kalau 25 berarti dikali berapa ya? Nah, dikali 15. Banyak lah. Nol-nolnya itu banyak. Nol. Ton itu. Dan infak Nabi itu senilai 1.251 kg emas. Jadi betapa kesimpulannya, betapa kayanya Rasulullah. Namun apakah Rasulullah menggunakan semua hartanya untuk dirinya sendiri? Tidak, ya. Tidak, bahkan gaya hidup kita itu masih lebih mewah dibandingkan Rasulullah. Kita masih tidur di atas kasur, ada AC, ya. Ada jendela, ada jendela, ada pintu semuanya, ya ada kasur, ada AC, ada guling, ada bantal. Rasulullah itu di mana? Kalau di salah satu riwayat itu Rasulullah itu tidur itu di atas tikar, yang kalau beliau bangun tikarnya itu nempel, bukan nempel ya, ngecap tikar di punggungnya Rasulullah sampai segitu. Ya, gitu ya. Semuanya diwakafkan, semuanya diberikan untuk di jalan dakwah. Seperti itu. Bagaimana dengan para sahabat? Sudah akan berdebat. 2 sahabat terbaik kita, Abu Bakar dan Umar pun juga sama. Dengan nilai kekayaannya seperti ini. Mereka juga seorang pedagang, saudagar. Tapi mereka juga tidak menggunakan uangnya itu kan untuk kepentingan pribadinya, tapi lebih untuk di jalan dakwah. Apalagi ketika berperang. Ketika berperang itu membutuhkan dana banyak dan mereka berdua itu saingan, bukan saingan ya, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk berinfak terbaik. Bahkan ada sebuah riwayat Umar versus Abu Bakar, ya. Jadi sebuah riwayat Umar itu berkata, suatu ketika Rasulullah menyuruh kami agar berinfak di jalan Allah. Kebetulan ketika itu ada sedikit harta pada saya, maka saya berkata di dalam hati, saat ini aku punya harta. Jika suatu saat aku dapat melebihi Abu Bakar, maka inilah saatnya. Karena infaknya Abu Bakar itu mesti banyak. Aku pun pulang ke rumah dengan gembira, lalu saya membagi 2 seluruh harta yang ada di rumah saya. Jadi kalau misalnya hartanya Umar total itu ada 100 juta, maka 50 juta diberikan untuk di jalan Allah, diinfakkan. 50 jutanya itu diserahkan kepada keluarganya untuk dikelola. 50 juta, 50 juta. Wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Rasulullah bertanya. Ada ya Rasulullah. Apa yang kamu tinggalkan? Saya tinggalkan mereka setengah dari harta saya, 50 juta. Katakanlah seperti tadi. Yang 50 juta untuk di jalan Allah. Kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh harta. Ditanya sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi semua 100% harta kekayaan Abu Bakar
diberikan di jalan Allah, diinfakkan. Yang di rumah apa? Ditinggalkan hanya Allah dan Rasulnya, sudah cukup menurut Abu Bakar. Lah akhirnya Umar mau menyaingi Abu Bakar tadi itu, nggak bisa deh kayaknya, saya tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar dalam hal infak, subhanallah. Itu ya. Jadi kalau Umar itu 50% hartanya diinfakkan, kalau Abu Bakar semua. Terus mereka hidupnya dari mana, Ustazah? Ya, Allah itu selalu melipat gandakan infak kita. Jadi sebanyak apapun infak kita, maka Allah akan melipat gandakan jauh lebih banyak yang datang. Mereka menginfakkan 50%, harta perdagangan mereka juga akan laris gitu. Seperti itu. Mereka akan banyak yang membeli perdagangan mereka, banyak yang sukses, perdagangan mereka juga sukses. Seperti itu. Ya, ini Abu Bakar dan Umar, dua sahabat terbaik Rasulullah. Lalu bagaimana dengan sahabat yang lainnya? Apakah miskin-miskin? Tidak. Para sahabat itu kaya raya semuanya. Bahkan sedikit yang nggak punya uang itu sedikit sekali. Abdurrahman bin Auf, kekayaannya ketika wafat 6 triliun. Zubair bin Awad 3,5 triliun. Utsman bin Affan ini 2,5 triliun. Yang nampak ya, bahkan sampai sekarang ada sumur ya, sumur khusus itu yang masih miliknya Utsman, miliknya Utsman, sumur Utsman. Sumur wakaf. Jadi sumur itu diwakafkan oleh Utsman untuk penduduk Madinah saat itu. Dan sampai sekarang masih ada sumurnya itu atas nama Utsman. Karena bagaimana pahalanya ya, yang mengalir padahal itu Utsman sudah tidak ada. Itu ya guys. Jadi Rasulullah dan para sahabat semuanya adalah kaya, dan kekayaannya tidak digunakan untuk diri sendirinya. Tidak digunakan untuk membeli perhiasan emas permata, membangun rumahnya tingkat 7, enggak ya, bajunya berlapis emas, enggak ya. Tapi semuanya diinfakkan di jalan dakwah. Kesimpulannya adalah, Nabi dan para sahabat adalah pedagang yang kaya raya. Mereka adalah pedagang. Mereka adalah seorang dai, ya, orang yang berdakwah di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang zuhud salatnya khusyuk salatnya, ibadahnya khusyuk, zuhud hidupnya, tapi mereka juga kaya raya sebetulnya. Semakin banyak harta, semakin banyak infak dan semakin zuhud. Betul? Betul? Ada ya? Ya, betul ya? Oke. Semakin banyak harta dari para sahabat Nabi dan para sahabat, maka semakin banyak infak dan semakin zuhud hidupnya. Bahkan apa itu zuhud? Zuhud itu sederhana. Nah, ya. Bahkan Fatimah, mana Fatimah? Fatim. Fatimah itu anaknya Nabi kan. Sebetulnya kalau misalnya anaknya Nabi gampang lah sebetulnya minta uang. Aku minta uang Pak gitu. Tapi enggak gitu ya. Fatimah itu kalau mau makan nasi, mau makan gandum, dia harus memetik dulu gandumnya. Dipetik dulu, kemudian dipisahkan biji gandum dari kulitnya, kemudian ditumbuk dulu, baru dimasak. Nah, kita enggak kan? Kita beras beli. Habis beli, langsung dimasak jadi nasi. Kalau Fatimah enggak, padahal beliau putri Nabi. Saking zuhudnya. Nah, kekuatan ekonomi membuat seseorang dapat berbuat lebih untuk membela agama Allah. Ya, artinya apa? Bayangkan ketika Abu Bakar itu tidak punya uang banyak, bisa nggak dia membebaskan ini? Bisa nggak dia membebaskan siapa itu? Nah ini nih, membebaskan Bilal bisa nggak kalau Abu Bakar, kalau nggak dia nggak kaya raya? Bisa nggak? Nah, bisa nggak? Nggak bisa. Dari mana dapat uang 140 juta rupiah untuk membebaskan Abu Bakar? Membebaskan Bilal kalau beliau tidak kaya? Nah, bisa nggak membebaskan budak seperti ini? Sebanyak 2,4 miliar Abu Bakar ini. Nggak bisa. Era ya? Yang budaknya Umairah ya, kalau nggak salah. Apa ya namanya ya? Lupa aku. Umayyah. Oh iya. Oh iya, Umayyah. Ya. Artinya apa?
ya muslim itu memang harus kaya, muslim itu harus punya banyak uang gitu loh, sehingga dapat bisa membela, berbuat lebih untuk bisa membela agama Allah. Kayaknya bukan untuk sombong. Betul, betul itu, betul Haikal. Jadi kayaknya itu bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk sombong, tapi untuk seret kembali ke umat. Seret. Nah, banyak loh di luar sana ya, di luar sana itu saudara-saudara kita yang muslim itu karena saking miskinnya, kemudian mereka rela menukarkan keimanan mereka dengan keimanan yang lain, ya, menukarkan agama mereka dengan agama yang lain hanya demi bantuan sembako. Ada loh yang seperti itu. Yang memberi sembako siapa? Orang-orang yang non-Islam, seperti itu. Nah, orang-orang non-Islam kok bisa membeli sembako? Ya karena mereka punya uang. Sehingga mereka memberikan sembako untuk orang-orang muslim yang nggak punya uang. Nah, kita di mana? Kita di mana posisi kita? Kita jangan mau dong saudara muslim kita menukarkan keimanan mereka hanya semacam sembako. Kalau kita kaya, kita bisa yang membantu mereka dan mereka tetap dalam keimanan. Gitu ya? Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Guys? Oke. Nah, 3 dari rukun Islam membutuhkan duit. Coba Ustazah mau tanya ini. Nah, Ustazah mau tanya kepada siapa ini? Kepada Naura. Naura, rukun Islam pertama, Naura. Mana Naura? Oh, hilang. Aku tahu. Naura, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Butuh uang enggak untuk bersyahadat? Enggak. Enggak, oke, selesai. Fatia, rukun Islam yang kedua. Apa Fatia? Sholat. Sholat. Butuh uang enggak sholat itu? Enggak butuh ya, I'm not sure ya. Pokoknya cukup bajunya apa namanya, menutup aurat, suci sama air. Nah, kena pakai air bisa nggak? Ya, enggak butuh uang. Oke. Mirza, Debu bisa. puasa butuh uang enggak? Enggak, malah lebih irit. Puasa butuh uang enggak? Sahur butuh uang enggak? Kalau sahur buka? Iya ya. Ya, minimal air minum. Minimal air minum ini kan beli. Nah. Oke. Zakat butuh uang enggak ini? Sandi. Zakat butuh uang enggak, Sandi? Butuh, apalagi ya. Semakin banyak ibadah yang membutuhkan uang, zakat itu butuh uang gitu loh. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak bisa berzakat. Malah kita yang akan menerima zakat seperti itu. Haji butuh uang enggak haji? Banyak. Banyak, malah butuh banget. Enggak bisa haji kalau enggak punya uang jutaan. Betul. Sehingga tadi itu, ya muslim harus kaya. Seperti itu. Kayanya harus bagaimana Ustazah? Nah, relatif. Kayanya itu harus bagaimana, itu relatif. Ya, yang penting kita harus punya uang, punya kemampuan ekonomi. Jadi kalau muslim kaya itu, maka kekuatan umat itu akan lebih kuat. Seperti itu. Kita tidak mudah dihina oleh orang lain. Oke. Baik, nah ini dalil jual beli. Ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di hadis Nabi, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 9 bagian pintu rezeki. 9 bagian dari 10 itu ada di perdagangan, ada di wirausaha. Riba itu bunga. Cuman ya kita harus juga hati-hati. Bagaimana kita berjual beli dengan orang lain, pastikan kita jujur. Rasulullah itu, jualannya Rasulullah itu laris manis sampai ke luar negeri karena beliau itu orang yang jujur. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya. Jadi kalau menjual barang, ini tuh botol bagus ini, bagus, nggak bisa pecah. Nah, padahal
bisa pecah gitu ya. Nggak boleh seperti itu namanya berbohong. Nah, balik lagi kepada kejujuran kita, ya. Ya orang harus tahu, oh ini botol memang Nggak pecah. bagus. Botol ini memang untuk minuman bisa dipakai berulang, tapi kalau kena panas ya tetap dia nggak, kalau jatuh dia tetap pecah seperti itu. Nah, sampaikan kekurangannya. Oke, silakan ya. Itu Ya. Itu kan katanya Yang nggak pecah itu yang tebel plastik. Ada yang bertanya, Nada ya. itu kan kalau seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat itu kan nggak boleh kan ke sesama muslim. Kalau nggak ke sesama muslim gimana? Ya sama aja, nggak boleh, tetap aja. Jadi bukan nggak boleh menjual yang ada cacatnya, bukan, tapi kita menyampaikan barang yang kita jual itu apa kelebihannya, apa kalau ada kekurangannya juga disampaikan seperti itu. Bukan kemudian tidak boleh menjual barang yang cacat gitu. Jadi kita sampaikan ini botol memang bagus, bisa untuk dipakai berulang kali, aman, tapi dia juga bisa pecah begitu. Dia juga bisa pecah, jadi hati-hati membawanya. Disampaikan kekurangannya dia bisa pecah gitu. Misalnya seperti itu. Itu ya tetap tidak hanya sama muslim, sama non muslim juga begitu. Harus jujur gitu ya. Oke. Dan ini ya, luar biasa, pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama para nabi, orang siddiq dan syuhada. Jadi kita tuh setara dengan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Karena kita menjadi seorang pedagang yang jujur dan terpercaya. Karena susah loh. Jadi pedagang yang pedagang dong. Ini bukan, ini salah satu untuk mengingatkan bahwa jadi pedagang itu mulia gitu loh. Jadi orang yang jualan itu mulia. Mulianya di mana? Ya ini. Mulianya itu jujur. Ketika dia jujur dan terpercaya, maka dia akan disamakan dengan syuhada. Berarti kalau misalnya pekerjaannya bukan jualan, nggak apa-apa. Ya kan bisa sidik ini. Nah, bahkan ini ada seorang ulama besar, berdaganglah kamu walaupun kamu sudah kaya. Nah, tetap berdagang walaupun kita sudah kaya. Berarti apa? Walaupun pekerjaan kita utamanya bukan berdagang, tetap kita berusaha untuk berdagang. Karena 9 dari pintu rezeki itu dari perdagangan. Ini ya, yang Ustazah tekankan di sini, pedagang yang jujur dan terpercaya. Ini banyak sekali loh. Kenapa kok sampai disandingkan dengan para orang yang syahid? Karena memang susah menjadi orang yang jujur ketika berdagang. Orang akan nafsu manusia itu akan berusaha untuk membuat laba sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya sehingga menjadi orang yang tidak jujur. Seperti itu. Contoh misalnya jualan mangga. Sudah mau 10 menit lagi. Jualan mangga. Ya supaya dia untung banyak, timbangannya dikasih pemberat sehingga mangganya yang harusnya dibeli oleh Fatih misalnya, Fatih mau beli mangga 5 kilo, tapi karena ada pemberatnya di timbangan itu, sehingga yang dibeli oleh Fatih itu, yang dibawa itu enggak 5 kilo, tapi 4,5 kilo. Nah, itu kan sudah enggak jujur, seperti itu. Contohnya. Karena susah loh untuk kita menjadi orang yang jujur ketika Oke, karena waktu tinggal 10 menit, maka sekarang langsung kita mengisi ini ya. Mengisi kuis. Nah, ya. Oke, sebentar. Menit cukup, Wek? Cukup, kuisnya gampang ya. Kuis. Kayaknya. Oke. Kuisnya gampang. Ustazah kalau bikin kuis masuk sulit sih. Nggak pernah ada kuis hafalan kan kalau Ustazah kuis. Mesti kuisnya itu yang sifatnya eksplorasi jawaban kalian. Nggak pernah hafalan Ustazah kalau kuis itu. Oke. Silakan diklik kuis wirausahanya, dikerjakan sekarang. Waktunya hanya 10 menit. Waktunya hanya 10 menit karena setelah itu Zoom-nya akan habis, ganti dengan Zoom yang berikutnya. Oke. Atar sudah masuk Atar ini. Atar sudah ada ini. Uma sudah ada ya, alhamdulillah. Uma sudah ada. Kaila ada. Oke, Atar yang enggak ada.
belum ada ya, Tar ya? Daril sudah ada? Halo Atar, kamu kok nggak nge-zoom? Live skill dulu sekarang. Ayo, masih ada waktu 5 menit. Daril belum ada juga ya? Oke. Mudah toh? Soalnya toh? Oke, Sofi. Kamu nggak ikut nge-zoom? Kamu sedang apa sekarang? Iya, aduh, nggak lihat jadwal ya? Siapa? Ayo, mesti kok. Serah kamu wis, Daril. Kalau balik seperti itu, Daril. Wis. Ini Sofia sudah masuk. Oke, Izan sudah masuk. Pastikan kalimat kalian banyak ya. Itu kan ada minimal berapa kalimat, minimal 3 kalimat ya. Ya, jadi bro, kita kalau muslim seorang muslim harus ini ya, harus punya kekuatan ya. Kemarin itu 212 ya. Jadi 212 2 Desember peristiwa 212 itu yang kapan hari itu loh. Pernah tahu nggak peristiwa 212? Nah, itu kan akhirnya para umat Islam itu bersatu. Kemudian mendirikan sebuah mendirikan banyak sekali bisnis-bisnis baru ya. Yang itu ternyata bermanfaat sekali untuk umat. Gitu. Mungkin Nada kan ayahnya di LMI ya. Nah, di LMI itu bagaimana ada sebuah lembaga yang menghimpun dana umat Islam untuk disampaikan ke umat Islam yang membutuhkan. Ya, dana zakat, dana infak, dana sedekah itu dihimpun jadi sebuah lembaga di LMI ya Mas Mbak Nada ya. Yang itu kemudian disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan. Semakin banyak dana yang terkumpul maka gimana Nada? Semakin banyak orang yang dapat. Oke, ya kalau kebalikannya, semakin sedikit orang Islam yang bisa berzakat, bagaimana Nada? Ya semakin sedikit orang yang bisa tertolong. Yang bisa menerima manfaat kita semakin sedikit seperti itu. Makanya Ustazah itu iri. Ustazah itu iri. Ini iri yang boleh ya. Iri sama orang yang infaknya banyak. Kok bisa ya infak segitu banyaknya ya? Duitnya seberapa ya? Kok bisa infak segitu banyaknya ya? Gitu. Iri. Aku kok nggak bisa infak segitu banyaknya ya? Ya Allah, aku pengen infak segitu banyaknya. Ustazah tuh iri dengan orang-orang yang infaknya banyak. Gitu. Ya infaknya Ustazah ya masih menurut Ustazah masih sedikit. Gitu, karena semakin banyak infak semakin manfaatannya itu besar. Yang sudah Nabik sudah, Akbar sudah. Queen isi 2 kali ya Queen ya. Queen isi 2 kali ya Queen. Oke, Nada masuk, Nabik masuk, Akbar masuk, Izan masuk, Raka Izan masuk, ya.
Oke, semakin kalian bisa menguraikan kalimat, maka semakin penuh poin kalian ya. Oke, nanti kita akan belajar berbisnis. Ustazah akan launching student trainer kita di pertemuan berikutnya di hari Jumat ya. Kita akan launching skema bisnis Ustazah kita. mau nanya. Iya, Mbak. Linknya ini sama kayak yang di learning. Sama. Sama. Hmm. Sama. 2 menit lagi. Aduh, tinggal nomor 1. Satu nomor. Oke, Mutia. Oke, masuk. Fatia, masuk. Oke, 1 menit. Siapa yang belum? Raka S masuk. Oke. Fatih sudah masuk belum, Fatih? Belum selesai, Fatih ya? Oke, setelah ini kalian bisa gabung ke Zoom IPA ya. Setelah ini bisa gabung ke Zoom IPA ya. Oke, Daril. Silakan mengisi, Daril. Di kolom chat ada linknya, segera diklik. Setelah ini Zoom-nya akan otomatis bubar. Ya, oke, 40. Oke, terima kasih. Oke, cukup dari Ustazah. Yang belum selesai mengisi, silahkan melanjutkan mengisi. Daril, tidak lupa lagi terhadap jadwal dan semuanya juga pastikan kalian on the track dalam setiap harinya ya. Tidak lupa jadwal, tetap mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live yang sudah selesai, boleh live. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.